Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adik para pejuang PTN 2023. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik, yaitu tentang perubahan seleksi masuk PTN di 2023 yang ditetapkan oleh Mas Menteri tentang masuk PTN. Oke, kita langsung saja. Transformasi seleksi masuk PTN berupaya untuk semakin memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya. Nah, apa saja perubahannya? Yang dahulu kalau 2022 itu jalur raport atau disebut dengan senam PTN, sekarang itu diganti menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat dengan SNBP. Kemudian yang kedua itu yang jalur tes, yang dahulu itu disebut dengan SBMPTN, yang nama tesnya itu adalah UTBK, sekarang diubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan SNBT. Kemudian yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Oke, mari kita kupas semua jalur, apa saja perubahan yang terjadi. Yang pertama itu adalah jalur raport. Kalau di 2022, raport yang diperhatikan itu ada 6. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau yang IPA itu ada fisika, kemudian ada biologi sama kimia. Kalau untuk yang IPS itu ada ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nah, 6 mapel ini yang menunjang. Kemudian untuk di 2023 apa saja perubahannya? Nah, mari kita simak. Ternyata untuk di 2023 itu 50% semua nilai raport itu masuk kategori. Jadi nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran tanpa terkecuali. Kemudian 50%-nya lagi adalah penggali minat dan bakat. Apa saja penggali bakat dan minat ini? Misal saya ngambil contoh adik-adik itu pengen di jurusan kesehatan. Nah, salah satunya itu misalkan kedokteran atau farmasi, maka sebagai mapel minat dan bakatnya yang jadi penunjang itu adalah biologi. Nah, itu untuk yang seleksi 2023. Kemudian, untuk penggali minat dan bakat ini bisa digantikan juga dengan prestasi seperti lomba, kayak olimpiade atau apa. Nah, itu sebagai penunjang juga. Kemudian kalau misalkan jurusan seni dan tari atau apa, nah itu bisa digantikan dengan portofolio. Nah, itu untuk perubahannya. Kemudian, nah, bagaimana kita ngitungnya untuk mapel yang semua mapel yang masuk. Jadi misalkan di sini ada data nilai raport untuk semester 1 semester. Jadi yang dipakai itu adalah pengetahuan saja. Angkanya di sini ada pendidikan agama, Pancasila atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan. Nah, semua nilai ini itu dijumlahkan. Jadi dijumlahkan berapa hasilnya, kemudian juga untuk setiap semester. Jadi misalkan nih kelas 10 kan ada semester 1, semester 2. Dan itu dijumlahkan semuanya. Dan semester 2, semester 3, semester 4 sampai semester 5. Jadi kalau yang adik-adik sekarang yang kelas 12, nah masih ada kesempatan yaitu semester 5 untuk memperbaiki semua nilai rapotnya jika pengen di jalur senam PTN. Dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya mapel, sehingga akan ketemu nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata itu nanti dikalikan 50% menjadi nilai untuk senam PTN-nya atau yang sekarang disebut dengan SMBP-nya, yaitu dengan jalur prestasi, seperti itu. Kemudian, nah kalau di 2022 SBMPTN itu tesnya disebut dengan UTBK. Nah,
tes UTBK itu mencakup dua, yaitu TPS yang meliputi penilaian umum, pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian ada pemahaman kuantitatif, itu untuk yang TPS tes SBMPTN 2022. Kemudian pada 2022 juga itu masih ada tes TKA. Jadi sesuai dengan jurusan. Kalau misalkan IPA berarti ada tes fisika, biologi, kimia, sama matematika. Kalau untuk yang sosum atau jurusan IPS, ada ekonomi, sosiologi, geografi. Itu semuanya diteskan. Tetapi di 2023 nanti akan ada perubahan. Nah, kebijakan Mas Menteri untuk di 2023 itu tidak ada tes lagi sesuai dengan jurusan. Sehingga untuk fisika, kimia, biologi, sosiologi, kemudian geografi itu sudah tidak diteskan. Yang ada hanya ada tes skolastik. Apa saja tes skolastik itu? Nah, ada 4 kategori. Yang pertama itu ada potensi kognitif, kemudian penalaran matematika, kemudian ada literasi dalam bahasa Indonesia, yang terakhir itu ada literasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu semua yang diteskan. Kemudian, untuk SBMPTN itu sendiri atau yang jalur tes ini hanya tes skolastik, dan jurusan yang dipilih itu tidak ada sekat-sekat untuk kebijakan 2023. Artinya dalam sekat di sini misal nih, kalau dulu anak IPA pengen ngambil jurusan IPS, misalkan ngambil jurusan hukum, maka kan harus tesnya disusun juga, sosiologi, kemudian geografi. Nah, kalau yang sekarang hanya satu tes saja, yaitu tinggal yang tes skolastik ini saja. Jadi bisa langsung 1 kali tes itu untuk jurusan yang linjur. Nah, itu untuk yang 2023. Kemudian, ini adalah contoh dari soal tes skolastik yang potensi kognitif. Jadi misalkan contohnya seperti ini. 5 sekawan Sano sama Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sono setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar. Ini adalah salah satu contoh soal untuk potensi kognitif. Kemudian ada yang penalaran matematika lagi. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah contoh untuk penalaran matematika saja, yaitu sebagai contoh. Kemudian untuk pembahasannya sendiri saya akan berikan di video yang lain. Nah, jangan lupa ikuti channel ini dengan cara subscribe-nya biar dapat notif untuk update informasi baru ataupun soal-soal yang lain. Kemudian untuk jalur yang ketiga itu adalah jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri 2023 itu ada perubahan, yaitu yang pertama mengumumkan kota calon mahasiswa yang akan diterima di masing-masing program studi dan fakultas. Jadi langsung dikasih tahu bahwa untuk jalur mandiri akan menerima berapa mahasiswa, seperti itu. Biar ada transparan. Jadi kalau yang dulu misalkan ada tiba-tiba ada mahasiswa di dalam kelas yang jumlah kotanya misalkan 100, sekarang menjadi 100 lebih. Ya, jadi ada mahasiswa siluman atau lewat belakang gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu mengumumkan metode yang akan digunakan untuk penilaian calon mahasiswa. Jadi pada ujian mandiri sendiri itu nanti akan diumumkan, dikasih tahu untuk seleksinya seperti apa.
atau metode pengumumannya. Jadi misalkan, langsung diumumkan secara data siapa saja yang keterima. Mungkin tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan memasukkan tanggal lahir sama nomor pesertanya. Jadi cuma satu orang, ya adanya cuma selamat ataupun tidak beruntung. Nah, kalau sekarang lebih transparan, yaitu data semua yang keterima di universitas itu. Kemudian yang ketiga itu pengumuman besaran biaya nilai. Jadi untuk ujian mandiri sudah lebih transparan, nilai masuk mandiri biayanya itu berapa. Nah, jadi tidak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Langsung dikasih pengumuman untuk masuk jalur mandiri dengan jurusan ini biayanya sekian. Jadi biar tahu, tidak kaget di belakang. Itu untuk perubahan seleksi masuk PTN di 2023. Nah, bagi adik-adik yang bingung atau ada yang pengen ditanyakan, Anda bisa cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk waktunya dan tetap support channel ini, dan semoga kalian jadi orang-orang yang sukses. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.